Ya, ini akhirnya mobil teraneh yang kita temui. Bukan teraneh ya, tapi sudah mulai ada mobil-mobil yang anti mainstream di kota dan Kabupaten Mojokerto. Ya, tentunya teman-teman bisa menebak enggak ini Chevrolet apa? Ayo, siapa yang bisa komen ya? Ini mobil Chevrolet apa? Chevrolet ya. Kira-kira apa? Ini ada di kota Mojokerto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni, pecinta otomotif. Jadi apa kabar para pecinta otomotif dimanapun Anda berada? Semoga saja para pecinta otomotif yang menonton channel ini dalam kondisi sehat ya, rezekinya lancar dan dijauhkan dari mara bahaya. Oke, ceritanya ini saya mau jalan-jalan sore ya, jalan-jalan sore sama istri tercinta ya. Kita mau muter-muter aja. Ini kita mau ke Mojosari ya, deket, kurang lebih berapa kilo ya, 8 sampai 12 kilo lah ya. Ya, di sini nanti kita muter-muter keliling-keliling, kira-kira nanti kita akan menemukan mobil anti mainstream apa yang sudah beredar di sekitaran Mojosari. Nah, kalau ini kan ras itu sudah biasa ya temui, walaupun tidak banyak tapi beberapa kali sering muncul ya. Kita sekarang nanti kita berburu mobil-mobil yang anti mainstream. Tentunya ini akan menjadi rujukan bagi teman-teman kalau mau membeli mobil ya. Apa saja yang perlu diperhatikan ya. Tentunya kalau teman-teman ini menjadi penonton setia kanal ini, itu pasti tahu ya bahwa mobil-mobil yang tidak perlu mikir lagi kalau mau beli itu ya, terlepas dari kondisinya harus bagus ya, dan juga menyesuaikan dananya. Nah, ini Panther Kijang ya, dan kemarin ada Cherry ya. Itu jadi teman-teman nggak perlu mikir terlalu banyak ya jika mobilnya dalam kondisi bagus, atau ketika teman-teman niat mau membangun mobil. Jadi ketika mobil ini ya langsung disikat aja, karena spare partnya mudah banget di bengkel-bengkel terdekat itu pasti ada ya. Tetapi ya sekali lagi, kalau nggak mau berbenah, nggak tahu mau bangun, tinggal pakai ya, cari mobil yang siap pakai ya. Tentunya mobil siap pakai itu harganya lebih mahal ya. Kalau teman-teman ingin beli mobil itu harganya murah, maka harus siap-siap merogoh kocek ke depannya. Pasti ada saja yang sudah lelah spare partnya, harus ganti seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman mau mencari mobil khususnya di area Jawa Timur, teman-teman ini kalau pilihannya itu dua. Kalau memang ingin mencari mobil yang siap dipakai, maka sediakan dana yang cukup. Tapi kalau ingin murah, maka siap-siaplah dana untuk membangun si mobil ya. Jadi ada dua kategori di sini ya teman-teman. Kalau mobilnya ini memang terawat, maka nggak akan ada biaya-biaya lagi. Tetapi mayoritas teman-teman harus jeli ya ketika mobil-mobil bekas, khususnya di wilayah Jawa Timur, karena biasanya orang-orang ini lebih suka memakai ya untuk merawat itu. Kalau nggak ada masalah nggak dibenahi. Itu tipikal orang-orang yang ada di Jawa Timur ya, mayoritas, tidak semuanya. Tapi beruntunglah kalau teman-teman membeli mobil dari orang-orang yang benar-benar mencintai kendaraannya, baik itu motor, baik itu mobil. Kalau di tangan orang yang tepat, itu nanti Anda seperti menemukan emas ya. Tapi sekali lagi, mencari mobil yang seperti itu ya,
itu sangat sulit ya, seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Akan tetapi akan juga menjadi mudah, tapi harganya sangat-sangat tinggi di atas rata-rata harga pasar ya. Jadi pilihannya itu mengapa tinggi di atas harga rata-rata pasar itu, karena biasanya orang yang suka otak-atik yang menjualnya. Tapi kalau orang yang memang yang pertama, kategori yang pertama, dia suka dengan kendaraannya, dia perhatikan kendaraannya, dia memperlakukan seperti manusia gitu ya, maka biasanya itu tidak dijual mahal walaupun kondisi barangnya bagus. Lah ini terjadi sempat ada teman dari orang tua saya menjual Vespa ya. Tentunya teman-teman bisa tahu ya, kalau mau beli Vespa di pecinta Vespa, bahannya saja itu sudah di atas 5 juta bahannya saja ya, belum jadi. Kalau Vespa sudah jadi ya, bukan Vespa yang terbaru ya, ini Vespa yang masih 2 tak. Nah itu range harganya 15 sampai 30 juta. Nah itu kalau di tangan pecinta. Nah kebetulan kemarin orang tua dari teman saya ini menjual Vespanya karena dia dikejar. Itu awalnya nggak diberikan ya, tapi itu dikejar untuk yang kali kedua, akhirnya dilepas motornya dengan harga standarnya harga motor ya. Jadi sangat-sangat itu namanya nemu emas ya. Nah tetapi teman-teman harus sangat-sangat sabar ketika mencari kendaraan dalam kondisi seperti itu. Kalau buru-buru ingin segera dipakai ya, tentunya ya mustahil mendapatkan emas itu ya. Jadi teman-teman kalau mau mendapatkan barang yang istimewa, jadi prosesnya cukup panjang teman-teman. Nah sekarang terlepas dari itu, ini saya sedang perjalanan menuju Mojosari ya. Saya ingin mencari, biasanya kan di Mojosari tetap rame ya. Kalau ini di jalan raya Trawas, arah Trawas, saya turun dari arah Trawas menuju ke Mojosari ini masih sepi-sepi aja ya, karena ini weekday belum weekend ya. Nah nanti kalau di Mojosari pasti kendaraan sudah cukup padat. Nah mari nanti kita mencari kira-kira orang-orang di Mojokerto, khususnya di daerah Mojosari ini, sudah berani merawat atau membeli mobil apa. Kalau saya sudah menyebutkan di konten sebelumnya itu bahwa merawat mobil yang tidak umum atau tidak banyak di pasaran itu sekarang sudah tidak perlu lagi khawatir. Mengapa? Karena ada online shop ya. Jadi kita nggak perlu pusing lagi. Sekarang tinggal searching cari di Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan e-commerce yang lainnya. Bahkan mau mendatangkan dari luar negeri itu juga sangat bisa, hanya dari gawai kita duduk manis. Jadi nggak mustahil ya sekarang kita mau merawat mobil yang aneh-aneh. Jadi kita dipermudah dengan perdagangan bebas ini ya. Era globalisasi ini juga banyak membawa dampak positif, salah satunya yaitu tadi kita bisa belanja barang-barang yang mungkin di kota kita tidak ada, atau barang-barang yang di Indonesia tidak ada tapi di luar negeri masih terjual. Nah itu menariknya. Nah tapi sisi negatifnya juga ada. Tentunya saya tidak mau membahas sisi negatifnya ya, teman-teman pasti bisa tahu sendiri sisi negatifnya. Nah ini jalanan agak bergelombang teman-teman, jadi saya agak meripit ke samping ya, biar tidak terlalu goyang-goyang kameranya. Seperti itu. Ini kebetulan saya hanya berdua saja sama istri saya, karena kerucil ini sedang di rumahnya Simbah, karena kangen Simbahnya, si kerucil juga lagi kangen sama mbahnya. Jadi kita menjadi kemanten baru lagi teman-teman. Nah mau merasakan aroma santai, aroma klasik, sehingga saya menggunakan motor klasik juga ya. Kalau teman-teman
melihat short video saya pasti menemukan ya Honda Astrea Grand ini. Saya sedang menggunakan Astrea Grand ini ya. Ini konsumsi BBM-nya super irit. 1 liter bisa saya buat muter-muter di Mojokerto ini. Nah, ini kita ke Mojosari sekalian nanti beli bensin di pom bensin ya, agar lebih ngirit ya. Itu salah satu cara saya untuk menghemat atau menekan keuangan ya, tidak beli di eceran kalau tidak terpaksa. Nah, ini sudah sampai di perempatan mana ini, perempatan Lebak ya, Lebak sono, Lebak Sari. Nah, ini kalau ke kanan ini menuju ke Ngoro Industri, kalau ke kiri ini menuju ke Mojokerto ya. Jalur kalau saya ngantor, kalau saya ngampus. Nah, ini masuk ke Mojosari ya. Ini juga jalur provinsinya ya, ini jalurnya sini. Tapi yang belok kanan tadi itu jalur alternatifnya yang sudah mulai ramai juga. Nah, ini kita menuju ke Mojosari lah. Ini jalannya dicor ya, kebetulan ini agak bergelombang ya, jadi si Astrea Grand ini sampai goyang-goyang ya teman-teman. Nah, ini 1-2 sudah muncul mobil-mobil ya. Nah, ini ada si Kiko ini di kanan jalan ini, sampai saya menoleh kan kepala memperhatikan, oh ternyata plat mobilnya si Kiko ini jauh juga, dan mobilnya sangat masih oke lah, hanya tidak direstorasi total itu, tapi kondisinya masih baik. Beda dengan Kiko saya ya, dulu saya beli di Mojosari ya, nanti kita lewat sana ya sambil kelangenan. Dulu saya beli mobil si bahan si Kiko itu di sana. Nah, karena si bahan Kiko ini ada di Mojosari, makanya saya mendapatkan barang yang tidak terawat ya. Akhirnya saya harus merawat si Kiko ini. Ini belinya 9,7 ya si Kiko ini, tapi perawatannya sudah melebihi. Terakhir kemarin itu sudah 11 juta, dan setelah itu restorasi bodi ya, restorasi bodi ini kemungkinan sudah habis 11 juta juga ya, sampai selesai nanti pengecatan ya, pengecatan kemungkinan ini 6 jutaan gitu ya. Saya sudah tanya-tanya, ada yang lebih murah juga, tapi saya ngambil yang harga 6 juta itulah, agar nggak terlalu jelek kualitas catnya ya, dikerjakan juga oleh orang yang sudah cukup lama bekerja di bidang pengecatan mobil ya, di kayak gitu. Jadi teman-teman kalau mau ngecat jangan cari murahnya ya, karena nanti eman-eman teman-teman kalau ngecat cari murahnya, sebentar saja dipakai hujan-hujanan, dipakai kepanasan, nanti catnya mengelupas, padahal kita mengeluarkan uang yang cukup lumayan gitu kan, nanti penyesalan. Jadi teman-teman kalau mau merawat si mobil tercinta itu lebih baik dicicil ya, kalau nanti bisa dicicil progresnya. Tapi kalau nggak bisa ya lebih baik ditabung dulu, jangan memilih barang atau sesuatu yang lebih murah, nanti pasti jatuhnya cepat rusak. Nanti kita harus melakukan pembiayaan lagi di hal yang sama. Kalau kita seandainya membeli harga yang lebih berkualitas, nanti kita selanjutnya bisa membangun yang lainnya. Nah, ini kan lebih efektif ya, jadi kendaraan kita jadi lebih baik, lebih proper, jadi kayak gitu ya. Ndak, perbaikannya ini ndak di satu hal yang sama, karena habis diperbaiki kemudian sudah aus diperbaiki lagi. Nah, ini kan. Nah, di samping kiri tadi ada Mitsubishi Kuda teman-teman. Ini yang akhir-akhir ini muncul beberapa kali di jalanan ya. Saya mulai menemui banyak si Mitsubishi Kuda ini. Ya, mungkin orang-orang ini sudah mulai banyak menonton YouTube ya, mulai tahu referensi mobil nyaman, mobil enak selain Kijang dan Panther ya. Kalau Kuda sendiri ini variannya
ada mesin bensin dan ada mesin diesel juga. Nah teman-teman lebih suka yang mana? Kalau lebih suka yang nggak berisik dan tarikannya enak ya beli bensin, tapi kalau mau irit dan bertenaga di tanjakan, teman-teman bisa milih yang bermesin diesel ya. Jadi teman-teman pandai-pandailah ya memilih kendaraannya, jangan sampai teman-teman atas dasar rekomendasi dari orang, rekomendasi dari tontonan di YouTube, tapi teman-teman membelinya ini mengabaikan kebutuhan teman-teman sendiri ya. Jadi seperti itulah. Ini Nyonya lagi mau beli lipstick biar tampak lebih cantik ini ya. Kita berhenti dulu sejenak, nanti kita muter-muter lagi teman-teman ya. Nah ini kebetulan cukup rame ya, ternyata orang-orang di dalam toko ini banyak memperhatikan kita pasangan yang mana benar-benar nyentrik lah ya. Ya kita pakai Honda Astrea Grand aja ditontonin ya, kok ada. Kemudian ternyata istri saya beli lipstik yang enggak kaleng-kaleng lah, mereka semakin geleng-geleng ya, kok ada ya orang macam gini ya begitulah ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi muter-muternya. Kita masih belum menemukan mobil yang jarang di jalanan ya, semua masih mobil-mobil mainstream. Kita belum menemukan mobil anti mainstream. Oh ini dia, gagah banget, ketemulah dia nih, Chevrolet ya. Ini ada Chevrolet apa ya teman-teman kira-kira? Ayo teman-teman yang nampak sekilas tadi bisa menebak kira-kira Chevrolet apa ini ya. Ini SUV dari Chevrolet ya. Kalau melihat bodinya teman-teman ya, itu pasti harusnya tahu. Ayo kira-kira apa ya. Ini Chevrolet Trailblazer ya, gagah banget kan. Nah platnya juga jauh ini dari plat T. Nah ini tapi dia sudah beredar di jalanan Mojokerto. Nah tampak belakang saja sudah gagah seperti ini ya. Ini lebih tinggi dari posisi saya berkendara ya, naik Astrea Grand ya. Nah kalau Astrea Grand ini sejajar dengan si Avanza ya, tapi ini lebih tinggi di atas kita si Trailblazer ini ya, sangat mantap lah ya, bisa dipertimbangkan teman-teman ya. Berarti orang-orang sudah nggak takut kan, mulai ada yang berani ya memilih mobil-mobil yang nggak beredar di pasaran. Nah apa sih untungnya membeli mobil yang nggak umum di pasaran? Itu satu, harganya pasti lebih murah ya, tapi kualitasnya bagaimana? Nah teman-teman jangan ragu ya, mobil seperti Chevrolet kayak gitu, kemudian BMW, Ford ya, atau mobil-mobil Eropa lainnya. Nah secara kualitas jangan diragukan ya teman-teman, apalagi tapi catatannya dalam kondisi mesinnya sehat loh ya. Nah kondisi mesin sehat, harganya ini pasti lebih murah dari mobil yang beredaran di pasaran. Satu contoh kayak yang city car ya, city car, kalau teman-teman lihat Ford Fiesta ya, mobilnya enak banget ya. Jadi kalau disejarkan dengan Honda Jazz ya, jauh harganya sama, dengan Yaris harganya sama, tapi naikannya jauh ya. Jadi seperti itulah teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau memilih mobil yang anti mainstream ya, teman-teman cukup harus bisa mencari barang-barang spare partnya dari online ya, kemudian cari bengkel berlangganan yang bisa dipercaya. Itu pasti aman lah, semuanya itu bisa tercover dengan baik. Jangan khawatir spare partnya lebih mahal, iya, tapi spare part yang lebih mahal kualitasnya juga baik ya. Jadi mobilnya spare partnya kondisinya itu lebih tahan lama, lebih bagus, jadi kayak gitu ya.
Jadi teman-teman tidak usah khawatir ya, memang ada harga ada kualitas ya. Jadi gitulah ya yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi jangan takut memilih mobil anti mainstream ya. Jadi kayaknya itu dulu deh ya teman-teman. Ini kayaknya bensin saya sudah mulai habis, saya harus ke pom bensin dulu, ngantri di pom bensin. Nah ini saya ada di titik pusat Mojosari, di perempatan Mojosari di sini ya. Oke, jadi itu dulu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di motovlog saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.